gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya ingin mengajak saudara untuk yakinkan diri saudara bahwa saudara dan saya ini Tuhan mau memberi happy yang sejati. Artinya, ya Tuhan memberi semua jaminan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu khawatir tentang masa depan dan tentang hari tua kita. Boleh saya tahu siapa yang sok khawatir saben hari mesti khawatir? Tolong angkat tangan. Saya enggak loh. Ayo siapa yang suka khawatir? Terus terang tak doain khusus nanti. Ayo. Ya. Ada yang masih sering khawatir enggak? Angkat tangan saudara. Mulai malam ini tidak ada alasan untuk saya khawatir. Karena tabut Allah selalu mencarikan jalan buat saya. Dan pada akhirnya memberi kepada saya tempat yang menyenangkan. Dan segala berkat yang happiness. Berkat yang membahagiakan dalam hidup saya. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kalau Engkau yang mencarikan, Engkau yang mengusahakan, maka hidup kami tidak ada alasan khawatir sama sekali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Saya ingin supaya semua saudara yakinkan bahwa setiap ayat, setiap pokok yang kita percayai, kita doakan akan menjadi nyata. Amin. Haleluya. Izinkan saya menutup di sini. Ulangan 26 ayat 19. Happy artinya dijamin oleh Allah. Semua katakan happy berarti saya dijamin oleh Allah Bapa. Dalam nama Yesus, Dia akan mempermuliakan saya. Karena saya selalu berada di tempat yang dahsyat ini. Di kaki tangga sorga. Dalam nama Yesus, saya melayani Dia. Amin. Mari buka Ulangan 26 ayat 19. 1, 2. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Amin. Seperti yang dijanjikannya. Amin. Jadi saudara ada di bawah perjanjian Allah. Engkau bisa pegang, Dia otomatis kasih. Saya tidak bisa pegang, Dia stop. Jadi perjanjian Allah ini artinya saudara mengenal firman. Tuhan, kebahagiaan hamba ada pada jaminan Engkau Tuhan. Tuhan bilang, aku gak cuma kasih uang loh sama kamu. Aku bukan cuma kasih materi untuk kamu makan, untuk kamu hidup. Tetapi aku akan menjadikan kamu terpuji, ternama, terhormat. Jadi nomor 1 apa? Terpuji, ternama, terhormat. Ya, saudara kepingin apa tidak? Wah, kalau ini cari predikat ini, atribut ini, 3 ini di dunia. Wah, engkau harus sekolah 21 tahun. Belajar terus. Kemudian saudara harus bisa menyikut dan menjegal dan menendang orang, lawan-lawan kompetitor saudara. Ya saudara, sampai mereka pada terjungkal semua. Dengan segala cara, halalkan segala cara untuk kau bisa naik ke atas. Kau harus pakai duit, nyuap kiri kanan muka belakang atas bawah. Untuk supaya engkau bisa mumbul.
Tetapi seorang anak Tuhan yang mempunyai pimpinan tabut Allah dan yang melayani di tempat yang dahsyat ini, maka dia boleh menerima dari Allah Bapa. 1, terpuji. 2, ternama. 3, terhormat. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, ambil buat saudara. Pasal yang ke-28 ayat 12 dan 13. Saya tidak usah jelaskan karena sudah sering saya jelaskan ayat tadi. Kita akan baca bersama Ulangan 28 ayat 12 dan ayat 13. Mari kita akan baca bersama ayat 12 dan ayat 13. 1, 2. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Tetap tinggal berdiri. Para kekasih, 2 ayat terakhir ini luar biasa. Kenapa? Karena saya dan saudara ada pada pimpinan daripada tabut Allah. Maka dia seperti yang memberikan apa aja. Karena kamu taat dipimpin oleh gembala yang kutaruh di antara kamu. Kamu taat melayani jiwa-jiwa dan memberikan masukan mereka untuk memasukkan mereka dalam rumah Allah, tempat yang dahsyat ini, supaya mereka boleh berbakti dan melayani aku lebih banyak orang lagi. Itu sebab aku menjanjikan kepadamu, aku Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Perbendaharaannya itu apa? Tempat simpanan. Saudara, kalau sekarang orang-orang mulai menyimpan uang di bank. Zaman dulu mereka tidak ada bank, jadi mereka mempunyai tempat perbendaharaan. Saudara, yang sangat kuat. Saudara, yang tidak bisa dibobol oleh orang. Setiap istana, setiap rumah orang kaya mempunyai tempat lantai di bawah. Ya, saudara, disitulah mereka menyimpan harta mereka. Tidak ada yang tahu kemana, mulai masuknya dari mana, keluarnya dari mana. Saudara, itu tempat perbendaharaan. Aku akan membuka tempat perbendaharaanku bagi kamu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dijamin oleh Allah. Kenapa kok dijamin? Karena kerja buat Tuhan. Siapa yang kerja buat Tuhan? Dia akan dijamin dan borehnya, jaminannya, perbendaharaan Allah. Jadi kalau uang saya habis, saya boleh mohon belas kasihnya. Kalau saya terbatas dan tidak mampu, di luar kemampuan saya boleh menjerit kepadanya. Dan dia akan membuka perbendaharaannya. Saudara harus tahu, yang menyuruh saudara melayani, yang menyuruh saya melayani, bukan orang sugih, bukan orang pangkat, tetapi Tuhan yang mempunyai segala perkara di dalam dunia. Jadi apakah saudara bakal rugi kalau saudara melayani Tuhan? Apakah saudara bakal setengah mati kalau saudara rajin berbakti di rumah Tuhan dan mengundangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Saudara, saya mau cerita. Ada satu orang ibu SMS panjang sekali. Dia berkata, seandainya. Sebelum ini sudah ada, cuma tidak begitu jelas. Tapi isinya, intinya macam dia. Macam ini. Dia panjang sekali. Ya, ada 6 atau 7. Seandainya saya tinggal di kota Magelang, saya akan mengundangi orang-orang untuk datang ke gereja Bapak.
Karena di gereja Bapak-bapak menyampaikan firman Tuhan yang begitu penuh kuasa dan murni. Sayang, saya ada di Kalimantan Timur. Coba saya ada di sana, saya berjanji demi nama Yesus, saya akan melayani Tuhan dan membawa banyak orang datang. Sampai mereka dijamah oleh kuasa Allah. Saya terhenyak membacanya. Dan saya mulai berkata kepada Tuhan, kalau seandainya Engkau memberikan hati yang sedemikian pada sidang jemaat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berapa banyak jiwa akan mereka bawa datang ke dalam rumah-Mu, tempat yang dahsyat ini. Mereka boleh ketemu dengan Engkau. Mereka boleh melihat dan menyaksikan malaikat-malaikat Allah turun, naik antara Engkau dengan mereka, antara mereka dengan Engkau terus menerus. Saya ingin mengajak semua saudara, tergeraklah hati saudara. Karena Tuhan hanya menjamin mereka yang melayani Tuhan. Saudara, apa yang saudara bisa kerjakan? Nomor 1, mengundang orang datang kepada Tuhan. Aku berjanji, 1, aku akan buka tempat perbendaharaanku, kekayaanku, harta bendaku kepadamu. 2, aku akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. 3, aku akan membuat kamu terus menanjak dan tidak merosot. Saudara pegang perjanjian Allah ini. Saudara mau dealing dengan Tuhan. Saudara berkata, Bapa, hamba mau berada di dalam rumah-Mu, tempat yang dahsyat ini. Hamba akan bekerja buat Engkau bawa orang sebanyak-banyaknya datang ke tempat ini. Bapa akan menjamin ayat yang baru kita baca ini akan terjadi kepada saudara. Dan tidak ada yang mustahil bagi saudara. Marilah kita merenungkan firman. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Datang di hadirat Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mempunyai hati yang mencintai Engkau dan jiwa-jiwa. Engkau akan utus kami untuk membawa jiwa-jiwa, melayani mereka Tuhan, dan membawa mereka datang kepada Engkau. Dan Engkau akan memberikan kepada kami pahala yang ilahi, yang surgawi, yang akan membuat kami happy dan happy seumur hidup kami ya Bapa. Karena itu adalah jaminan berkat yang Kau berikan bagi kami. Sebab itu segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh kemalasan, pekerjaan kuasa dosa dan halangan rintangan disingkirkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah sudah menyucikan kami dan membasuh kami, memberikan kepada kami kemampuan ilahi untuk Engkau angkat kami, Engkau jadikan kami terpuji, ternama dan terhormat. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar seru doa kami malam hari ini. Yang kami panjatkan bagi kemuliaan nama Engkau. Kami akan pulang dengan misi ilahi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan.